Nah ini lah. Ini yang selalu saya ulang-ulang terus. Yang mengapa di dalam zikir kok kita perlu diwadahi napas itu ya teman-teman ya. Ini alasan alasan logikanya, dalil aklinya ya, dalil akli. Sehingga di dalam zikir yang termasuk yang tadi malam kita berlatih kepekaan energi zikir itu, kita berlatih nafas lambat. Nafas lambat itu misalnya nafas lima. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dengan tartil ya, maka CO2-nya akan naik lalu kita akan menjadi lebih lebih tenang. Itu alasan ilmiah ya, alasan ilmiah mengapa membaca Al-Qur'an walaupun tidak tahu artinya itu kita bisa tenang walaupun tidak tahu. Diet diet pernafasan. Jadi bernafas berlebihan sama bahayanya dengan makan berlebihan. Maka kita perlu diet pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sufi semua, ya Alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Saya kembali akan menjelaskan ya tentang fisiologi pernafasan sebagai wadah zikir ya. Kemarin ya di pertemuan minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang aliran darah ya dari paru ke jantung, lalu dari jantung ke paru, lalu dari paru ke jantung ya. Ini gambarnya kemarin sudah saya jelaskan. Lalu terjadi pertukaran O2 dan CO2 di alveoli atau sel terkecil dari paru ya. Kita juga sudah jelaskan pentingnya mekanisme pernafasan perut ya. Jadi waktu inhalasi perutnya maju, ya terjadi pelonggaran rongga dada. Lalu waktu eksalasi perut mundur ya. Kemarin sudah saya jelaskan demikian. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang mekanisme pernafasan yang perlu dipahami agar di dalam zikir nafas nanti teman-teman bisa menghayatinya ya. Bisa memiliki imajinasi yang memadai sehingga penghayatan atau rasa zikirnya itu lebih dalam ya. Baik, kita masuk ke problem-problem yang masalah-masalah yang terkait dengan pernafasan, terutama dihubungkan dengan suasana psikologis sebagai sebuah kualitas yang seringkali mengganggu kualitas zikir kita ya. Masalah yang sering tak terlihat ini seperti gunung es ya. Ini seperti gunung es. Masalah yang timbul biasanya adalah hiperventilasi ya. Hiperventilasi itu adalah bernafas berlebihan. Nah, di sini saya catat bahwa ya saya tulis ini sangat penting untuk dipahami bahwa bernapas berlebihan sama bahayanya dengan makan berlebihan. Ya. Jadi bernapas berlebihan sama bahayanya dengan makan berlebihan. Sehingga latihan menyedikitkan nafas ya atau diet pernafasan itu memiliki manfaat-manfaat yang besar yang seperti manfaat orang diet itu, diet makanan ya. Karena kalau orang terlalu banyak pernah bernafas ya, hiperventilasi itu orangnya gampang cemas, susah tidur, asma, kelelahan kronis. Jadi bisa jadi ketika seseorang itu mengalami kecemasan, tidak bisa tidur, lalu seperti hidupnya sangat lelah itu, kelelahan yang kronis, itu bisa diakibatkan oleh hiperventilasi atau nafas berlebih. Nafas berlebih itu kira-kira ya teman-teman itu ketika seseorang bernafas lebih dari 16 kali per menit ya. Itu kira-kira ya. Eh, jadi ketika seseorang itu bernafas berlebihan, misalnya 16 kali per menit, jadi kurang lebih itu setiap 1 menit itu 16 kali, itu dan itu berlangsung lama, dia nggak pernah melambatkan nafas, senantiasa demikian, maka disebut sebagai hiperventilasi atau bernafas berlebihan.
Efeknya ini ya. Jadi sakit kepala, kecemasan tadi ya, insomnia, asma ya. Yang itu semua sebenarnya didasari oleh volume napas yang berlebihan. Nah, sehingga nanti toleransi terhadap karbon dioksida itu rendah. Maksudnya toleransi karbon dioksida itu rendah, teman-teman misalnya contoh ya, tidak kuat nahan nafas misalnya. Nah, nanti akan saya jelaskan kalau toleransi CO2-nya rendah itu artinya akan berakibat pada kurangnya penggunaan oksigen atau kurangnya terserapnya oksigen ke dalam sel tubuh kita. Itu jika seseorang mengalami toleransi CO2 yang rendah. Ya, jadi harusnya orang itu bisa mentoleransi gitu. Atau kalau bahasa apa bahasa dietnya betah betah itu apa ya? Dia bisa tidak makan beberapa lama. Dia betah untuk berpuasa misalnya. Itu namanya dia punya toleransi makanan yang tinggi. Nah, ini toleransi CO2 yang rendah itu tadi nafas cepat itu. Ya, nafas berlebihan dan dia nggak bisa untuk kekurangan CO2. Ya, jadi dia nggak bisa apa namanya dia memiliki toleransi CO2 yang rendah. Nah, untuk menjelaskan baik ya, saya akan jelaskan ini ya. Ya, orang sering menduga begini, teman-teman ya. Ini saya sebut sebagai paradok oksigen. Orang sering ada mitos yang mengatakan misalnya, tarik napas dalam-dalam maka akan lebih banyak oksigen ya. Ya. Jadi kita menduga bahwa kalau kita tarik nafas maka akan lebih banyak oksigen itu dalam batas tertentu benar, tetapi dalam aspek seluler ya itu bisa tidak baik ya. Ini begini ceritanya. Sebenarnya faktanya ya, manusia normal itu sudah memiliki oksigen 95 sampai 99%. Itu kalau teman-teman ukur dengan alat apa saturasi oksigen ya. Nah, realitanya menghirup lebih banyak udara tidak menambah oksigen di otak, justru menghambatnya. Nah, bahwa benar ketika seseorang itu tarik nafas dalam-dalam, itu oksigen yang masuk ke paru lebih banyak, yang masuk ke darah lebih banyak. Tetapi tidak menambah jumlah oksigen yang ke otak. Jadi nanti oksigennya hanya muter-muter di darah saja, tetapi tidak masuk ke otak. Nanti efeknya ya secara psikologis tadi ya. Jadi mudah sakit kepala, mudah dengkur, cemas dan lain sebagainya. Karena tadi terjadi volume napas berlebihan dan toleransi. Nanti akan dijelaskan. Jadi ini saya digambarkan seperti ini ya teman-teman. Misalnya ini ada spon ya, spon. Sponnya itu sebenarnya sudah banyak airnya. Ya, sudah banyak airnya. Ibarat darah itu sudah banyak oksigennya. Lalu diberi air. Ya kan itu diberi air. Nah, karena sudah jenuh, sudah banyak airnya, tumpahan air ditambahi apa? Spon ditambahi air itu tidak menambah airnya sebenarnya. Karena sudah jenuh. Jenuh itu sudah dia tidak meresap air lagi, tidak menyerap air lagi. Jadi ketika spon ya, sebuah spon ini sudah jenuh artinya sudah cukup airnya, lalu dikasih air tidak akan menambah lagi jumlah air yang terserap. Ya, seperti manusia itu sebenarnya sudah punya oksigen yang banyak, sudah jenuh, sudah 95 sampai 99% sudah maksimal gitu. Lalu kita berupaya nambah oksigen. Itu sebenarnya sia-sia gitu. Tidak ada penambahan oksigen. Maksud tidak ada penambahan oksigen adalah penambahan oksigen ke dalam sel, termasuk sel otak, termasuk sel-sel tubuh yang lain. Nah, jadi sebenarnya tarik nafas panjang atau tarik nafas dalam-dalam seperti dimaknai yang orang-orang awam, tarik nafas itu, nah itu ya memang itu secara secara cepat bisa membantu. Tetapi eh, kalau itu apa namanya kita selalu begitu, nah itu nanti dalam jangka panjang jadi tidak bagus. Jadi tarik nafas dalam-dalam dalam jangka panjang itu tidak banyak manfaatnya. Ada sebuah mekanisme ya teman-teman ya, mekanisme namanya efek Bohr. Nah, ceritanya begini, ini memang agak sulit dipahami, tapi saya berusaha apa memberi penjelasan yang lebih mudah ya.
Jadi di dalam tubuh kita itu ada Hb, hemoglobin. Itu kalau Hb-nya rendah orangnya pucet itu. Ini saya kira sering ya disebut di dalam apa namanya percakapan keseharian tentang Hb-nya rendah gitu. Hb itu ibarat taksi ya, ya ini atau ibarat ini apa namanya truk lah. Ini saya tulis taksi atau kendaraan lah. Namanya Hb ini. Ya, Hb dia membawa oksigen. Ya, oksigennya di dalam ini ibarat dia truk atau taksi atau kendaraan di dalamnya itu isinya oksigen. Nah, CO2 adalah mata uang ya atau untuk membayar taksi agar penumpangnya agar menurunkan penumpang. Jadi ibaratnya CO2 itu uang yang untuk membayar taksi, ibaratnya taksi ya. Jadi atau kendaraan gitu. Jadi CO2 itu uang atau mata uang untuk membayar taksi agar nanti taksi oh kalau sudah sampai dia mau berhenti. Ya atau dia semacam kunci lah, semacam kunci itu untuk membuka pintu dari kendaraan itu. Nah, sehingga ketika seseorang itu kekurangan oksigen, justru oksigennya ketika seseorang itu kekurangan CO2, justru oksigennya terperangkap terus di dalam kendaraan atau terperangkap terus di dalam darah, tidak diserap oleh sel atau otak. Jadi rumusnya begini efek Bohr itu. Kurangnya CO2 membuat oksigen terperangkap di dalam darah. Ya, kurangnya CO2 membuat oksigen terperangkap di dalam darah. Kurangnya CO2 itu kapan? Ketika orang nafasnya terlalu cepat atau terjadi hiperventilasi tadi, nafasnya terlalu cepat sehingga toleransi CO2-nya rendah. Jadi CO2-nya jadi dia tidak mampu bertoleransi dengan CO2 karena CO2-nya di nganu rendah ya, ya ini tadi ini. Jadi kalau orang hiperventilasi atau nafas cepat maka terjadi kekurangan CO2. Kalau CO2-nya kurang, maka oksigen terperangkap di dalam darah, tidak bisa masuk ke sel atau otak. Nah, itu ya. Nah, ini beda kalau orangnya CO2-nya tuh cukup ya. Jadi teman-teman nafasnya lambat gitu. Nafasnya lambat justru dengan nafas yang lambat itu CO2-nya jadi cukup, dia buka lalu karbon dioksidanya oksigennya jadi keluar, jadi bisa diserap. Ya, bisa diserap oleh sel kita atau oleh otak kita. Nah, itu jadi ini adalah hal penting yang sering tidak dipahami bahkan oleh orang dengan tingkat kesehatan yang cukup. Apalagi di masyarakat awam kadang-kadang memang merasa bahwa kalau orang nafas dalam-dalam dan banyak gitu, itu akan baik ya. Ya tentu dalam jangka pendek ya, tetapi dalam jangka panjang tidak. Nah ini ya, jadi ini saya kira bisa dipahami namanya efek Bohr ya. Jadi efek Bohr adalah penjelasan bahwa CO2 sebenarnya bukan sesuatu yang tidak penting, dia sangat penting. Kalau dia kurang justru membuat oksigen tidak bisa diserap oleh sel atau otak kita. Nah, itu kalau kita kekurangan CO2 karena nafas terlalu cepat. Sehingga di dalam zikir yang termasuk yang tadi malam kita berlatih kepekaan energi zikir itu, kita berlatih nafas lambat. Nafas lambat itu misalnya nafas 55 ya. 5 detik tarik nafas, 5 detik hembuskan nafas. Berarti satu siklus pernafasan itu 10 detik ya, 5 tambah 5. Lalu berarti 1 menit kita hanya bernafas 6 ya 6 kali. Namanya kita ini tadi diet. Nah, diet diet pernafasan. Jadi bernafas berlebihan sama bahayanya dengan makan berlebihan. Maka kita perlu diet pernafasan. Nah, diet pernafasan caranya seperti itu ya. Melambatkan nafas itu diet pernafasan. Nah, dan itu nanti bisa menjelaskan ya teman-teman mengapa ketika seseorang itu membaca Al-Quran ya. Orang membaca Al-Quran karena ada hukum wakaf dan wasolnya. Ya, membaca Al-Quran kan ada hukum wakaf dan wasolnya. Otomatis kalau teman-teman itu membaca Al-Quran secara tartil, itu otomatis CO2-nya naik. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan tartil,
ya maka CO2-nya akan naik, lalu kita akan menjadi lebih lebih tenang. Itu alasan ilmiah ya, alasan ilmiah mengapa membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya itu kita bisa tenang walaupun tidak tahu artinya. Itu karena terjadi proses pelambatan apa nafas. Kalau nafasnya lambat maka CO2-nya naik. Kalau CO2-nya naik maka HB-nya akan diserap oleh sel dan otak. Nah, sehingga akan menenangkan. Demikian juga dalam zikir ya. Nanti makanya zikir-zikir yang diajarkan di tasawuf Indonesia itu diwadahi oleh nafas yang lambat itu. Diwadahi oleh melambatnya nafas. Jadi sudah sering saya berikan tutorial, misalnya tarik nafas, terima, lalu hembuskan nafas, ikhlas itu. Nah, ketika eh, afirmasi penerimaan dan keikhlasan itu diwadahi oleh lambatnya nafas, maka akan lebih mudah dihayati oleh otak kita, lebih mudah diterima oleh pikiran kita, lebih mudah dibawa di dalam perasaan positif kita gitu. Itu jika kita waktu zikir nafasnya diperlambat itu. Itu dasar ilmiahnya begini. Dasar ilmiahnya mengapa demikian gitu. Ya. Jadi istilahnya dalil aklinya begitu, dalil aklinya. Ya. Ya. Ya, baik. Sekarang saya lanjutkan lagi. Kita sering menduga bahwa CO2 itu kayak pembuangan, ya kan? Tarik nafas, masuk O2, oksigen. Keluarkan nafas, buang CO2. Seakan-akan CO2 itu sampah. Tetapi sebenarnya CO2 bukan sekedar sampah. Perhatikan teman-teman, ini yang nanti biar ketika kita zikir, lalu zikir itu diwadahi nafas, napas yang benar ya. Ya, makanya kalau di tasawuf Indonesia kan kita banyak tentang membahas tentang napas karena sebenarnya alasan-alasan ilmiah itu ya itu dalil aklinya itu biar jelas gitu. Jadi CO2 itu sebenarnya bukan sekedar sampah. Fungsi vitalnya ini. Jadi CO2 itu dia sebagai vasodilator. Vasodilator itu melebarkan pembuluh darah di otak atau di jantung. Jadi betapa pentingnya gitu. Ini misalnya pipa. Ini pipa ya. Nah, pipa ini ibarat pembuluh darah ya. Apa? eh, Dia kalau seseorang itu CO2-nya cukup, maka pembuluh darahnya akan lebar lalu aliran akan mengalir dengan lancar ini. Ya, akan mengalir dengan lancar. Beda dengan orang yang hipokapnia. Jadi yang CO2-nya rendah. Kalau orang CO2-nya rendah, justru pembuluh darahnya akan menyempit, otak kekurangan darah semacam ini. Ini kayak pipa ditaleni gitu, ditali. Jadi justru kalau apa seseorang itu napasnya cepat, ya mungkin menurutnya biar O2-nya banyak justru membuat CO2-nya berkurang. Kalau CO2-nya berkurang ini seperti pipa di tali seperti ini. Nah, makanya nanti kurang CO2. Ya, maka seperti terjepit, sempit, aliran macet dan seterusnya. Ini karena persoalan itu ya. Persoalan rendahnya CO2. Nah, jadi CO2 itu satu perannya sebagai vasodilator. Dia melebarkan pembuluh darah sehingga darah lancar. Yang kedua sedatif, menenangkan sistem saraf. Nah, inilah. Ini yang selalu saya ulang-ulang terus. Yang mengapa di dalam zikir kok kita perlu diwadahi napas itu ya teman-teman ya. Ini alasan alasan logikanya, dalil aklinya ya, dalil akli. Ya. Mungkin kalau cari dalil naklinya nggak ketemu. Ini dalil ilmiahnya. Ya, dalil ilmiahnya atau dalil aklinya mengapa orang kalau zikir kok harus diwadahi cara bernafas yang benar. Coba kalau orang berzikir tetapi dia tidak membiasakan nafas dilambatkan, lalu CO2-nya naik, ya dia apa yang aktif nanti apa namanya sarafnya saraf simpatisnya yang aktif, ketegangannya yang aktif, tidak menenangkan justru makanya ada orang zikir malah stres gitu. Ada orang zikir bahkan ya saya sering cerita di podcast-podcast ya. Sering menghadapi pasien-pasien yang habis zikir malah terjadi apa stres, terjadi waham, terjadi ini karena alasan-alasan itu ya teman-teman ya. Karena alasan-alasan fisiologis
yaitu dia berzikir tetapi tidak latihan nafas. Jadi dia eh, apa namanya ketika berzikir itu karena nafasnya tidak dilatih, maka sistem saraf tidak tenang. Itu alasannya demikian ya. Jadi tolong dipahami dalil akli dari saya sebut ya, saya sebut di awal bahwa napas adalah wadahnya zikir. Karena dengan cara bernapas kita bisa apa membuat diri kita tenang sehingga makna-makna zikir itu lebih bisa kita pahami, kita hayati. Ya, coba ya kita bayangkan kalau orang itu belajar, misalnya belajar nih, pikirannya kalut, pikirannya tegang. Ya dia nggak masuk, dia kasih pelajaran itu. Itu sama kalau kita zikir tetapi eh, saraf vagusnya namanya nervus nervus vagus itu saraf parasimpatis ya atau saraf ketenangan itu nanti nggak bisa aktif. Yang aktif nanti saraf simpatis. Kalau yang aktif nanti saraf simpatis maka justru apa walaupun berzikir kok nggak bisa tenang itu karena itu ya. Nah, jadi itu alasan ya, alasan mengapa eh, kita menyebut eh, bahwa bernafas adalah wadahnya zikir ya. Jadi saya ingin apa menggarisbawahi ya tadi saya sudah sampaikan problem yang sangat banyak di masyarakat kita adalah hiperventilasi. Hiperventilasi menyebabkan apa namanya CO2 gampang turun dan orang tidak memiliki toleransi CO2 yang cukup. Ya, ciri-ciri orang hiperventilasi CO2-nya cukup itu nafasnya agak panjang. Dia bisa narik nafas panjang, bisa nahan nafas panjang, bisa menghembuskan nafas panjang ya. Nah, tapi kalau dia nafasnya cepat sekali, nahan nafas juga anu apa namanya? Tidak tahan nafasnya tidak bisa cukup ya. Itu menyebabkan itu adalah tanda bahwa toleransi CO2-nya rendah. Nah, toleransi CO2-nya rendah itu efeknya apa? Efeknya cemas ya, insomnia, susah tidur, asma. Coba ya kita bayangkan. Kalau itu terjadi lalu kita zikir, ya kita ini toleransi CO2-nya rendah, terus kita zikir. Secara fisiologis tubuh kita itu nggak bisa tenang. Wadahnya itu nggak siap. Kita ini punya misalnya punya apa namanya madu. Madu ini kita ibaratkan zikirnya. Lalu wadah, kan harus ada wadahnya. Nah, kalau wadahnya nggak ada, madu ini nggak ada yang menampung. Atau wadahnya buruk, wadahnya kotor misalnya. Nah, maka sebenarnya fungsi dari apa nafas ya di dalam fungsi nafas di dalam zikir nafas itu menyiapkan wadahnya. Wadah kita kan tubuh ya. Tubuh itu kan apa namanya eh, ruangnya ya. Ruangnya zikir itu kan di tubuh, ruang fisiologisnya. Nah, itu di tubuh. Nah, maka itu alasan mengapa kita itu berzikir ya, apalagi yang saya sampaikan teman-teman yang latihan yang ikut di dalam latihan kepekaan energi zikir itu kok ada latihan nafas 55. Ya, itu latihan begitu mengapa? Ya ini sebenarnya alasannya ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan mitos-mitosnya bahwa seakan-akan kalau nafas dalam itu sangat baik, yaitu bisa bagus dalam jangka pendek, tetapi tidak bagus dalam jangka panjang itu seperti gula. Pada saat orang sangat kekurangan gula ya minum gula bagus, tapi kalau gula terus ya nggak bagus itu kira-kira begitu. Jadi kita harus membiasakan diri untuk diet, diet, diet udara ya istilahnya. Ya tadi yang saya tulis apa namanya tadi. Nah ini bernafas berlebihan sama bahayanya dengan makan berlebihan. Nah, terjadi saya jelaskan juga efek Bohr. Jadi efek Bohr itu penjelasan ilmiah. Kalau orang CO2-nya kurang justru oksigennya nggak bisa masuk ke sel. Oksigennya banyak tapi nggak masuk ke sel. Seperti orang yang gula tinggi, yang diabetes ya. Gulanya banyak tapi nggak masuk ke sel. Sama orang yang CO2-nya rendah karena terlalu cepat nafasnya, ya nggak bisa masuk ke sel juga. Oksigennya nggak bisa masuk ke sel. Nah, sehingga teman-teman tahu betul tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika seseorang latihan nafas, maka CO2-nya akan tidak rendah. Ya, CO2-nya cukup.
Kalau CO2-nya cukup, terjadi pelebaran pembuluh darah, otak, dan jantung. Jadi, efeknya adalah efek sedatif, menenangkan sistem saraf. Nah, jadi tenang gitu. Nah, itulah alasan ilmiah ya. Ini alasan akliyah. Alasan akliyah, dalil akli kan. Dalil itu ada dua. Dalil nakli, ada dalil akli. Jadi kalau saya misalnya ditanya, mengapa zikir harus napas gitu? Ya, mengapa zikir harus dengan pernafasan yang benar? Dalil aklinya itu. Dalil aklinya bahwa napas yang benar akan menenangkan sistem saraf vagus. Nah, sehingga zikir akan menjadi lebih bisa dihayati, lebih bisa diterima, lebih dalam zikirnya. Nah, gitu ya. Itu alasan dari mengapa kita di tasawuf Indonesia itu ada zikir nafas ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas nafas-nafas yang benar. Semoga nanti saya bisa memberikan tutorial secara langsung bagaimana nafas yang teknik-teknik nafas yang benar walaupun sudah ada sebenarnya di podcast-podcast kita yang lalu-lalu. Ya, demikian teman-teman semua ya. Semoga saya berharap teman-teman memahami mengapa kita zikir harus napasnya benar ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.